Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifal Mapulus Sikau dengan NIM 24010101128. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait makalah atau paper UTS mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan judul Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Organisasi dan Karyawan. Paper ini disusun berdasarkan kajian literatur dari dua jurnal penelitian ilmiah yang telah dipublikasikan pada tahun 2024, yaitu karya Lubis dan Lufriansyah dari jurnal MEA, serta Marwa dan Ardila dari jurnal JEBMA. Kedua jurnal ini menjadi landasan utama pembahasan yang akan saya paparkan pada kali ini. Baik, sebelum masuk ke pembahasan inti, izinkan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu agenda atau susunan presentasi yang akan saya presentasikan. Presentasi ini terdiri dari 5 bagian utama. Yang pertama, saya akan membuka dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Kedua, kita akan membahas konsep dasar sistem informasi akuntansi, mulai dari definisi, komponen, hingga subsistem utamanya. Ketiga, saya akan memaparkan tinjauan jurnal dari dua penelitian ilmiah terpilih tahun 2024. Keempat, bagian terpanjang yaitu pembahasan dan analisis, di mana saya akan mengkaji pengaruh SIA, Sistem Informasi Akuntansi ini terhadap kinerja, perannya dalam pengendalian internal, serta faktor-faktor keberhasilan implementasinya. Kelima dan terakhir, saya akan menutup dengan kesimpulan dan saran yang merangkum temuan utama dari seluruh kajian. Tema besar presentasi ini berputar pada 4 hal kunci yang saling berkaitan. Pertama, data dan analitik. Kedua, pengendalian internal. Ketiga, laporan keuangan. Yang terakhir adalah kinerja organisasi. Yang semuanya ini diikat oleh peran sentral sistem informasi akuntansi. Baik, kita ke latar belakang. Mengapa sistem informasi akuntansi menjadi topik yang penting dan relevan untuk dikaji? Ada 3 alasan yang mendasar untuk mendorong lahirnya paper ini. Alasan pertama adalah transformasi digital. Kita hidup di era di mana teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat. Organisasi dari berbagai skala, mulai dari korporasi multinasional hingga UMKM di sudut kota, dituntut untuk mengadopsi sistem yang mampu mengelola data keuangan secara lebih efisien dan akurat. Sistem informasi akuntansi hadir sebagai jawaban atas tantangan transformasi ini. Alasan yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan informasi. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif saat ini, manajemen tidak bisa lagi bergantung pada intuisi mereka. Mereka membutuhkan informasi keuangan yang tepat waktu, akurat, dan andal sebagai basis pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi ini adalah infrastruktur yang menyediakan informasi yang diperlukan manajemen saat ini. Alasan ketiga, khususnya menyentuh konteks UMKM yang menjadi salah satu fokus penelitian Lubis dan Lufriansyah pada tahun 2024. Penelitian membuktikan bahwa UMKM yang telah menerapkan sistem informasi ini memiliki kinerja yang secara signifikan lebih baik dibandingkan yang masih mengandalkan pencatatan secara manual. Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi bukan hanya kebutuhan perusahaan besar, melainkan juga investasi penting bagi usaha kecil dan menengah. Dari 3 alasan inilah muncul rumusan masalah makalah. Bagaimana penerapan sistem informasi mempengaruhi kinerja karyawan dan organisasi, serta faktor apa saja yang menentukan keberhasilan implementasinya. Oke, sebelum membahas pengaruh dan implementasi sistem informasi akuntansi, penting untuk terlebih dahulu membangun pemahaman
yang sama mengenai apa sebenarnya sistem informasi akuntansi itu. Menurut Romney dan Steinberg pada bukunya Accounting Information System, edisi ke-15 tahun 2021, sistem informasi akuntansi didefinisikan sebagai sistem yang mengintegrasikan manusia, prosedur, data, perangkat lunak atau software, infrastruktur teknologi, dan pengendalian internal. Semua itu bekerja bersama untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data guna menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan. Perlu saya garis bawahi, sistem informasi akuntansi bukan sekedar software akuntansi. Nah, sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mencakup 6 komponen utama, yakni SDM sebagai pengguna, sistem, prosedur dan instruksi yang menjadi paduan operasional, data menjadi bahan baku informasi, perangkat lunak sebagai alat pengolahan, infrastruktur teknologi seperti hardware jaringan, serta pengendalian internal yang menjaga integritas seluruh sistem. Secara operasional, Lord Hall pada tahun 2009 membagi sistem informasi akuntansi ke dalam 3 subsistem utama. Yang pertama, Transaction Processing System atau TPS, yang menangani pencatatan seluruh transaksi bisnis sehari-hari. Yang kedua, General Ledger dan Financial Reporting, sistem yang mengolah data transaksi menjadi laporan keuangan konvensional seperti neraca dan laporan laba rugi. Yang ketiga, Management Reporting, sistem atau MRS, yang menyediakan laporan dan analisis khusus bagi kebutuhan manajemen internal dalam pengambilan keputusan. Dengan memahami bahwa sistem informasi akuntansi ini adalah sistem yang holistik, bukan hanya teknologi semata, kita bisa lebih baik dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi efektivitasnya. Oke, pembahasan dalam makalah ini didasarkan pada 2 jurnal penelitian ilmiah diterbitkan pada tahun 2024. Keduanya dipilih karena relevansinya yang langsung dengan topik penerapan sistem informasi akuntansi dalam konteks UMKM Indonesia. Jurnal pertama ditulis oleh Lubis dan Lufriansyah, dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi yang dikenal sebagai Jurnal MEA. Penelitian ini mengkaji pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, dengan kualitas laporan keuangan sebagai variabel mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIA berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM baik secara langsung maupun melalui jalur mediasi. Artinya, sistem informasi akuntansi ini tidak hanya mendongkrak kinerja secara langsung, tetapi juga melalui peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Lalu, jurnal kedua ditulis oleh Marwa dan Ardila pada tahun 2024, dipublikasikan Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi. Penelitian ini berfokus pada efektivitas SIA dalam siklus penjualan. Temuan utamanya adalah bahwa sistem yang diterapkan secara efektif mampu meningkatkan akurasi pencatatan transaksi penjualan, mempercepat proses pelaporan, dan memperkuat sistem pengendalian piutang dan arus kas, sekaligus secara signifikan mengurangi risiko human error dan manipulasi data. Oke, bagaimana tepatnya sistem informasi akuntansi mempengaruhi kinerja karyawan? Secara teoritis dan empiris terdapat 3 mekanisme utama yang bekerja. Mekanisme pertama adalah efisiensi proses kerja, yang kedua akurasi informasi, yang ketiga koordinasi antar departemen. Oke, selain meningkatkan kinerja, sistem informasi akuntansi juga memainkan peran krusial sebagai tulang punggung pengendalian internal organisasi. Untuk memahami ini, kita perlu merujuk pada kerangka COSO, Committee of Sponsoring Organization, yang merupakan standar internasional dalam pengendalian internal. Kerangka ini mendefinisikan 5 komponen pengendalian, yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi komunikasi, dan pemantauan atau monitoring. SIA berkontribusi pada kelima komponen ini, namun paling nyata terlihat pada 3 mekanisme konkret berikut. Pertama, jejak audit
atau audit trail, yang kedua otorisasi berlapis, ketiga validasi data otomatis. Setelah memahami manfaatnya, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang membuat implementasi sistem informasi akuntansi berhasil atau gagal? Berdasarkan kajian literatur, terdapat 5 faktor kritis yang perlu diperhatikan. Faktor pertama yang paling menentukan dengan bobot 90% adalah dukungan manajemen puncak. Hal ini bukan sekedar persetujuan formal. Hal ini tentang komitmen nyata dalam bentuk alokasi anggaran, penyelesaian konflik, kepentingan, dan pengiriman pesan yang konsisten kepada seluruh organisasi. Tanpa dukungan ini, proyek sistem informasi akuntansi akan dengan mudah tenggelam di tengah resistensi ketidakpastian. Faktor kedua adalah kualitas sistem dan infrastruktur dengan bobot 80%. Yang ketiga adalah kompetensi dan pelatihan pengguna dengan bobot 85%. Yang keempat, kesesuaian dengan kebutuhan bisnis dengan bobot 75%. Sistem informasi yang berhasil adalah yang dirancang sesuai dengan proses bisnis spesifik organisasi, bukan sekedar sistem generik yang komprehensif. Yang faktor kelima adalah kualitas data input dengan bobot 70%. Dalam dunia teknologi informasi ada prinsip yang sangat terkenal, garbage in, garbage out. Artinya, sebaik apapun sistem yang dibangun, jika data yang dimaksudkan tidak akurat atau tidak lengkap, maka output yang dihasilkan pun tidak bisa diandalkan. Sampailah kita pada bagian penutup dari paper ini. Dari seluruh kajian yang telah saya lakukan bersama, terdapat 4 temuan utama yang ingin saya garis bawahi. Kesimpulan pertama, sistem informasi akuntansi adalah fondasi informasional organisasi modern. SIA bukan sekedar alat pencatatan transaksi. Ia adalah Ia telah berkembang menjadi tulang punggung seluruh ekosistem informasi yang mendukung pengambilan keputusan strategis di sebuah level organisasi. Yang kedua, berdasarkan 2 jurnal penelitian terpilih tahun 2024, secara empiris terbukti bahwa SIA ini mampu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Menurut Lubis dan Lufriansyah pada 2024 membuktikan dampaknya pada UMKM melalui mediasi kualitas laporan keuangan. Marwa dan Ardila membuktikan efektivitasnya pada siklus penjualan melalui peningkatan akurasi dan pengendalian. Kesimpulan ketiga, SIA adalah komponen vital dalam pengendalian internal organisasi. Melalui jejak audit, otorisasi berlapis, dan validasi data otomatis, SIA secara efektif meminimalkan resiko kecurangan dan irregularitas keuangan. Kesimpulan keempat, keberhasilan implementasi SIA tidak sifat otomatis. Ia bergantung pada kombinasi sinergi dari 5 faktor kritis tadi. Berikut daftar pustakanya yang saya gunakan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.